Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah fenomena ekonomi tahunan yang perputarannya itu benar-benar luar biasa besar, pasar hewan kurban. Mau kalian belum punya modal sepeser pun atau mungkin udah punya lahan dan sedikit tabungan, data nunjukin kalau selalu ada tempat buat kalian di pasar ini. Jadi yuk kita bedah sama-sama dua rutenya. Oke, kita mulai dari satu angka yang bikin bisnis ini sangat-sangat menjanjikan. 115 juta. Ya, kalian nggak salah dengar. 115 juta ini adalah jumlah penduduk muslim di Indonesia yang ada di usia produktif, sekitar 25-65 tahun. Mereka ini ibaratnya kandidat utama, target demografis yang paling ideal, dan punya daya beli buat ngebeli hewan kurban. Angka ini bukan main-main loh, ini adalah skala pasar yang masif dan terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Biar gampang, alur bahasan kita hari ini bakal kayak gini. Pertama, seberapa besar sih peluang pasar kurban? Kedua, gimana cara jadi reseller tanpa modal? Ketiga, rahasia milih supplier yang benar. Keempat, kita bakal lihat simulasi bisnis ternak kambing. Dan terakhir kelima, kunci buat maksimalkan keuntungannya. Simpel kan? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, peluang besar pasar kurban. Mari kita lihat seberapa raksasa sebenarnya acara ekonomi dan keagamaan ini. Nah, dari total populasi Indonesia, coba kalian perhatiin porsi demografis yang paling relevan buat kita. 115 juta orang di pasar utama tadi. Kuncinya di sini, kalian itu nggak perlu menargetkan semua orang. Nggak perlu, bahkan kalau kalian cuma bisa melayani sebagian kecil yang benar-benar sekecil dari 115 juta ini, katakanlah cuma puluhan orang aja, kalian itu udah bisa ngebangun bisnis musiman yang untungnya lumayan banget. Mindsetnya gini, pasar ini nggak bakal pernah kehabisan pembeli, asalkan kita tahu cara mainnya. Masuk ke bagian kedua, menjadi reseller tanpa modal. Terus, gimana kalau kalian pengen banget ikut gigit kue pasar ini, tapi di dompet lagi bener-bener nggak ada modal? Nah, disinilah kalian harus paham satu konsep krusial, akad wakalah. Ini tuh gampangnya perjanjian perwakilan. Daripada pusing nyari modal belasan juta buat beli kambing sendiri, kalian bisa jadi agen atau wakil dari si pemilik peternakan. Kalian tinggal sepakat sama mereka, jual kambingnya sesuai harga pasti yang udah ditetepin dari sananya. Dan dari situ kalian dapat komisi. Tapi ingat, jujurlah ke pembeli kalau kalian ini perantara, bukan yang punya kandang. Kenapa? Karena kejujuran ini ngejauhin kita dari praktek naikin harga sembarangan diam-diam dan malah ngebangun reputasi kalian sebagai agen yang benar-benar bisa dipercaya. Masalahnya, kesalahan terbesar pemula itu seringnya di hard selling. Kalian pasti tahu lah yang tiba-tiba nge-spam daftar harga di grup WhatsApp keluarga sampai akhirnya malah diblokir. Otak kita itu secara otomatis bakal nolak kalau ngerasa lagi dijualin. Jadi mending pakai cara soft selling, coba kumpulin database kontak kalian di Excel. Terus pelan-pelan mulai bagikan konten edukasi. Ceritain gimana cara ngerawat ternak atau tips milih hewan kurban yang sesuai syariat. Intinya, bangun rasa percaya dulu. Kalau mereka udah lihat kalian sebagai sosok yang ngerti dan peduli, barulah masukin tawaran hewannya. Coba kita hitung pakai matematika sederhana dari efek soft selling tadi. Misal nih, kalian berhasil ngumpulin 1000 kontak keluarga, teman, dan kenalan. Terus kalian cuma dapat konversi 2% aja. 2% dari 1000 itu 20 penjualan loh. Bayangin, dari komisi peternakan aja kalian udah bisa ngantongin jutaan rupiah. Dan yang paling penting, ini semua nol resiko finansial. Karena kalian nggak ngeluarin uang sama sekali buat beli hewannya di awal. Bagian ketiga, rahasia memilih supplier tepat. Eits, tapi tunggu dulu. Sukses jadi reseller itu bukan cuma soal jago jualan ya. Ini ngebawa kita ke fase yang super kritis. Mastiin kualitas hewan yang bakal kalian wakili. Reputasi kalian itu benar-benar digantungkan sama hewan yang nantinya dikirim ke pembeli. Tujuan utama kita kan bantu orang ibadah biar dapat pahala maksimal. Jadi hewannya harus lolos syarat fisik yang super ketat. Sapinya harus lebih dari 2 tahun. Kalau kambing atau domba idealnya setahun lebih atau minimal banget 6 bulan. Terus hewannya wajib sehat walafiat, nggak buta, nggak pincang, nggak kurus kering, dan pastinya nggak lagi hamil. Kalau supplier kalian nggak bisa ngejamin hal-hal mutlak ini, udah mending tinggalin aja. Jangan pernah pertaruhkan nama baik kalian. Terus gimana dong cara ngetes supplier yang benar? Gampang, ajuin aja 4 pertanyaan ajaib ini. Pertama, ini peternakan milik sendiri bukan? Kalau ternyata dia juga reseller, wah rantainya kepanjangan, rawan banget. Kedua, gimana cara ngetes umur hewannya? Kalau dia bingung dan nggak tahu cara ngecek gigi hewan, itu bendera merah. Ketiga, bisa bedain nggak mana hewan sakit dan sehat? Dan yang keempat, ini krusial banget, rencana logistik pengirimannya kayak gimana? Banyak loh yang jago jualan tapi gagal total pas harus ngirim hewan di malam sebelum Idul Adha.
Dari 4 pertanyaan ini aja, kalian bakal langsung tahu apakah si pemilik peternakan ini jujur, kompeten, dan bisa diandelin. Oke, jalur tanpa modal udah kita bahas tuntas ya. Tapi gimana kalau situasinya beda? Gimana kalau kebetulan kalian punya sebidang lahan, ada sedikit tabungan, dan pengen ngeraup 100% margin keuntungan tanpa harus bagi-bagi komisi? Ini bawa kita ke bagian keempat, simulasi bisnis ternak kambing. Kita ganti gigi bentar yuk. Kita lihat realita angka-angkanya kalau kita buka peternakan kambing skala kecil yang modern dengan siklus 6 bulanan. Mari kita bedah aliran dananya blak-blakan. Anggaplah kalian punya modal awal 20 juta rupiah. 12 juta dipakai buat beli 10 ekor kambing bakalan. Sisanya 5 juta buat bikin kandang sederhana dan 3 juta buat pakan sama alat-alat awal. Nah, selama 6 bulan pemeliharaan, bakal ada biaya operasional sekitar 10-13 jutaan. Tapi coba kita lihat hasilnya. Kalau dirawat benar, berat kambing yang tadinya 12 kilo bisa naik drastis jadi 30-35 kilo. Pas dijual nanti, total pemasukan kalian bisa tembus 22-25 juta rupiah. Berarti ada untung bersih sekitar 1-5 juta rupiah per siklusnya. Angka yang sangat realistis kan buat usaha sampingan di lahan terbatas? Dan ini masuk ke bagian kelima, kunci memaksimalkan keuntungan. Pastinya target untung maksimal 5 juta tadi nggak jatuh dari langit begitu aja ya. Ini butuh yang namanya manajemen modern yang ketat. Supaya kambing kalian bisa laku dengan harga paling tinggi di pasar, yang luar biasanya kadang bisa nembus 2,5 juta per ekor, kalian harus nganggep ini sebagai bisnis profesional yang serius. 1. Pastikan milih bakalan yang benar-benar sehat. 2. Pakannya harus bernutrisi seimbang, jangan cuma asal lempar rumput seandainya ke kandang. 3. Kandang wajib bersih dan rutin kasih vitamin biar mereka nggak stres atau sakit. 4. Pantau terus kenaikan bobotnya tiap minggu. Kalau stagnan, kalian langsung tahu ada yang salah. Dan kelima, timing itu segalanya. Juallah kambing kalian pas mepet-mepet Idul Adha, waktu permintaan dan harganya lagi di puncak. Jadi, benar banget seperti yang dirangkum sama sumber data kita hari ini. Kalau manajemennya tepat, aktivitas yang tadinya cuma hobi ngurus ternak di belakang rumah bisa berubah wujud jadi perusahaan kecil yang terstruktur dan sangat menguntungkan. Mindset bisnis itu kuncinya. Nah, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Jalur mana nih yang mau diambil buat masuk ke pasar 115 juta orang ini? Mau manfaatin jaringan kalian buat jadi reseller tanpa modal? Atau mau berani pakai lahan sendiri buat jadi peternak dan ngeraup untung full? Pasar sebesar ini nggak bakal nungguin kita loh. Pertanyaannya, langkah pertama apa yang bakal kalian ambil hari ini? Terima kasih udah ikut ngebedah data ini bareng saya. Sampai jumpa di analisis berikutnya.